Hai guys, kembali lagi bersama Dr. Mira di segmen Medical Vlog. Sekarang nih mau masuk new normal. Salah satu new normal yang harus kita biasakan adalah rajin menggunakan masker. Nah, pertanyaannya adalah kalau mau olahraga gimana dok? Nah, karena ini bukan cuma dihadapi oleh banyak orang, mau itu orang awam atau anak-anak, mau itu atlet profesional atau yang cuma mau olahraga gembira atau yang sudah lansia atau anak-anak. Pasti pertanyaannya sebenarnya kalau olahraga perlu nggak sih pakai masker? Karena kita keluar perlu pakai masker, tapi kan ini olahraga, kan sesak napas. Sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya nggak pernah ketinggalan video-video terbaru aku, apalagi medical vlog ini yang aku yakin akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih ya kalau udah subscribe. Nah, mengenai pemakaian masker saat olahraga bukan hanya dialami oleh orang lain, tapi sejujurnya aku juga. Jadi waktu itu aku pernah mau olahraga, tapi sebelum olahraga, jadi ceritanya mau lari keliling komplek. Sebelum lari, emang rutinitas setiap hari itu teleponan dulu sama orang tua. Nah, orang tua nyaranin, pakai masker ya, gitu. Terus ya, aku jadi mikir sebenarnya olahraga untuk new normal atau saat-saat seperti ini perlu nggak sih sebenarnya kita memakai masker saat olahraga? Karena banyak yang salah paham tentang penggunaan masker saat olahraga bisa mengakibatkan serangan jantung. Begini penjelasan sederhananya. Ketika kita berolahraga, otomatis kebutuhan akan oksigen itu meningkat. Semakin tinggi intensitasnya atau semakin berat jenis olahraganya, maka otomatis kebutuhan oksigen akan semakin banyak. Dan penggunaan masker bisa mengurangi pengambilan oksigen dari luar dan juga menghambat pengeluaran karbon dioksida keluar. Volume oksigen yang kita ambil dan menghambat pembuangan karbon dioksida keluar. Seperti yang teman-teman pelajari ketika sekolah dasar, aku ingat banget aku belajar ini pas SD. Kita tuh menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau aku menyebutkan oksigen dan karbon dioksida harusnya teman-teman udah paham ya. Lanjut ke penggunaan masker tadi, semakin tinggi dari efektivitas filtrasi atau penyaringan masker, contohnya N95, itu akan semakin mengurangi volume oksigen yang kita ambil. Jadi ibaratnya ada masker yang hijau-hijau atau biru biasa tuh yang dijual murah di Indomaret, Alfamart, dengan masker N95 yang bulat warna putih itu, yang mana yang akan membuat kita semakin sesak nafas tentunya yang N95. Sekarang apa hubungannya dengan serangan jantung? Untuk beberapa orang yang memiliki faktor resiko kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, kardio jantung, vaskular pembuluh darah. Untuk orang-orang yang mengalami masalah ini, maka penggunaan masker saat olahraga bisa memicu kemungkinan terjadinya gangguan jantung dan pembuluh darah tersebut. Tanda-tanda serangan awalnya nih adalah nafas cepat atau hiperventilasi istilahnya. Kenapa? Karena oksigen yang mau diambil itu sangat kurang dari yang diperlukan dan karbon dioksida yang mau dikeluarkan menumpuk di dalam tubuh. Karena kondisi tubuh ini sudah kekurangan oksigen dan sudah kebanyakan karbon dioksida, intinya sih karena kekurangan oksigennya itu, maka jantung akan memompa semakin cepat untuk kompensasi dari kekurangan oksigen tersebut. Jadi yang pompanya mungkin cuma 80 kali per menit ya, normalnya itu 60 kali sampai 100 kali. Jadi sebagai mekanisme kompensasinya dia akan memompa bisa sampai 120 atau 130 kali per menit. Dan karena kompensasi tersebut maka mulailah kepala terasa berkunang-kunang. Jadi kalau ada orang sekitar Anda atau Anda sendiri sudah mengalami 3 hal tadi, pertama nafas cepat, kedua denyut jantung yang meningkat cepat, dan ketiga kepala kunang-kunang, maka waspadalah. Lalu gimana dong kalau masih mau olahraga? Nah, ini aku kasih sedikit tips bagi teman-teman yang mau tetap berolahraga selama masa-masa sekarang ini. Pertama, sebisa mungkin olahraganya di rumah aja. Ini tips pertama. Contoh, teman-teman bisa yoga, mungkin nonton di YouTube atau ikut virtual training. Apa sih istilahnya yang nanti ada instruktur
fiturnya pakai Zoom gitulah ya. Nah, atau teman-teman bisa pakai treadmill buat maraton, lari, ya, atau pakai sepeda statis kalau yang mau sepedaan, goes. Tips yang kedua adalah kalau memang mau berolahraga, maka olahragalah sendirian. Kan biasanya aku tahu tuh ada komunitas goes, komunitas maraton, komunitas bukan roller coaster ya, komunitas sepatu roda gitu, tapi nggak tahu ya itu masuk olahraga atau apa. Pokoknya ada berbagai macam komunitas ya, komunitas tai chi, mungkin tai chi. Nah, jadi kalau masa-masa sekarang ini olahraganya sendirian aja, nggak perlu bareng-bareng rame-rame bersama komunitas. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah kalau memang mau keluar, carilah rute yang sepi sehingga nggak perlu pakai masker. Misalnya nih mau lari di komplek aja. Kalau aku sih komplek aku nggak rame. Ya. Karena salah satu jalannya itu buntu, jadi sepi banget. Yang emang mondar-mandir di situ ya warga sekitar sana aja dan jarang banget kan. Jadi kalau aku larinya di sekitaran tempat aku tinggal aja. Nah, jadi carilah tempat yang sepi, jadi nggak usah pakai masker. Selanjutnya tips yang keempat, ini mungkin bisa diterapkan untuk olahraga seperti lari atau goes, sepedaan. Contohnya nih, kita satu jalur, lari. Contohnya lari ya. Lari terus di depan ada orang yang kebetulan lagi lari juga, tetangga aku lagi lari misalnya. Dijarakin 20 meter. Karena kan kalau bernafas ketika olahraga itu otomatis nafas kita lebih cepat ya. Jadi sebenarnya resiko penularan bisa lebih tinggi kalau memang salah satunya ada yang positif. Nah, jadi cara mengantisipasinya aku sarankan 20 meter. Usahakan, nggak wajib sih, karena aku belum ketemu sih patokan atau pedoman atau guideline-nya. Tapi aku sarankan 20 meter. Gimana kalau mau nyalip? Orang yang lari depan aku tuh pelan banget dok, nggak bisa aku ikutin. Nah, kalau mau nyalip atau mau motong dia, jadi ketika sudah jarak 20 meter di belakang dia itu, ya mungkin lari ke sisi sebelahnya atau mungkin dijarakin 2 meter, jadi jangan bener-bener di sebelahnya banget kayak gini. Jadi dijarakin, motong sebaiknya kalau bisa. Dan tips yang terakhir, kalau memang teman-teman takut banget nih, atau mungkin pasangan, contohnya suami atau istri atau orang tua nyuruh pakai masker, nggak mau tahu, pokoknya kalau keluar pakai masker, nggak peduli mau olahraga mau ngapain pakai masker gitu ya. Jadi memang olahraga harus pakai masker, maka jagalah intensitas olahraganya. Kalau pakai heart rate sensor, kan ada tuh jam tangan yang bisa ngedetect denyut jantung, maka lihat-lihat tuh denyut jantungnya. Kalau saran saya jangan sampai melebihi 150 denyut per menit. Tapi ini bukan berarti teman-teman harus punya jam tangan yang bisa mengecek denyut jantung ya, kan bisa diperkirakan sendiri seberapa mampunya. Dan sedikit info nih, masker itu sebenarnya sudah tidak efektif lagi dalam mengantisipasi droplet atau kemungkinan penularan virus jika dalam kondisi basah. Apalagi kan olahraga nih, pasti basah karena keringat. Nah, jadi saran saya gantilah masker ini setiap 4 jam atau sudah dalam kondisi yang lembab. Ya kalau memang perlu di sakunya kantongin aja masker 1 gitu. Kalau memang berencana akan berlari atau olahraga yang berat sampai mengakibatkan maskernya kemungkinan akan basah. Secara umum sebenarnya risiko penularan COVID-19 di dalam udara bebas atau outdoor itu sangat kecil. Jadi kan kita tahu nih penularan COVID-19 terutama melalui droplet atau percikan air ludah atau air liur. Jadi kalau ngomong face to face, nah kemudian ngobrol tanpa masker itu namanya penularan melalui droplet. Sementara kalau melalui udara bebas atau outdoor itu istilahnya airborne. Nah, penularan melalui airborne ini sebenarnya resikonya itu sangat kecil karena ketika virus ini sudah tercampur dalam udara bebas, bukan virus sih, dropletnya ini sudah tercampur dalam udara bebas atau outdoor tadi, nah konsentrasi virusnya itu akan menjadi sangat kecil di dalam droplet tersebut, jadi kemungkinan penularannya juga akan menurun. Nah, itu
itulah kenapa kemungkinan melalui airborne itu sangat kecil. Namun demikian bukan berarti aku merekomendasikan ya untuk berolahraga dalam satu grup, karena bagaimanapun walaupun di udara bebas, di outdoor, tapi kan kalau misalnya satu grup atau satu komunitas nih, pasti ada yang di depan dan di belakang kan, mau itu goes atau lari. Contoh simpelnya, kalau misalnya lari barengan, ada yang di depan dan ada yang di belakang, kalau tahu-tahu nih yang di depan positif, udaranya ke bawah dong, udaranya bisa kehirup dong sama yang di belakang, dan itu beresiko. Jadi walaupun melalui airborne itu kemungkinannya kecil, tapi tetap janganlah dalam satu komunitas besar. Kalau misalnya nih ada yang bilang, aku udah olahraga dan pakai masker, tapi baik-baik aja tuh, nggak ada masalah. Ya ini juga ada berbagai macam kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, memang orang tersebut tidak mempunyai resiko kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah yang aku bilang tadi. Jadi orangnya bisa kita katakan sehat. Kedua, masker yang dipakainya itu mungkin tidak efektif. Contohnya buff. Buff itu efektivitasnya dalam menahan virus sebenarnya sangat kecil, atau mungkin dia memang menggunakan masker apapun yang efektivitasnya tidak begitu tinggi. Contohnya ya buff, atau mungkin ada masker-masker lain yang murah yang pori-porinya cukup besar sehingga nggak terlalu membuat sesak nafas, nggak terlalu kedap udara. Ketiga, karena olahraganya ringan, jadi memang tidak merasakan apa-apa. Atau yang keempat, mungkin saja belum terjadi apa-apa. Contohnya, orang yang naik sepeda motor ngebut, dia bilang ya aku nggak apa-apa, mungkin belum saatnya aja dia mengalami kecelakaan. Contohnya, jadi mungkin orang itu memang dalam kondisi ya memang belum mendapatkan serangan. Jadi untuk teman-teman yang memang sportaholic mungkin, yang memang tergila-gila untuk selalu harus berolahraga setiap hari, dan olahraga yang rutin lakukannya adalah running atau cycling, sepedaan, ya bisa ikuti tips-tips yang sudah aku sarankan tadi. Pilihan untuk menggunakan atau tidak ya aku mau bilangnya gimana, itu kan sudah kesadaran masing-masing ya. Kalau aku bilang wajib pakai, kalau misalnya teman-teman nggak pakai ya aku bisa apa. Intinya tips-tips yang aku berikan tadi sudah yang aku rampungkan, yang terbaik yang bisa dilakukan teman-teman, kita semua juga. So kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, komen saja di bawah. Jangan lupa untuk di like, dan di share. Jangan lupa juga buat di subscribe buat yang belum subscribe. Sampai ketemu